Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai wayang inovasi ya. Jadi berbicara mengenai wayang inovasi, tentu ada hal barunya. Wayang yang secara umum kita kenal yaitu wayang kulit. Kenapa disebut wayang kulit? Karena berbahan dasar dari kulit sapi ya, atau kerbau. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai wayang kaca. Kenapa disebut wayang kaca? Nah, kembali lagi dari bahan dasarnya ini menggunakan media kaca plastik ya, jadi kaca elastis. Nah, jadi karena bahan dasarnya berbeda, tentu juga ada perbedaan dalam teknik memainkan wayang kaca ini. Jadi wayang kaca ini memiliki teknik tersendiri yang memang juga harus dipelajari secara khusus, yang tentu berbeda dengan teknik permainan wayang kulit. Jadi di sini perbedaan wayang kaca dengan wayang kulit selain dari medianya atau bahan yang digunakan untuk membuat wayang itu, juga nanti akan berbeda dari visualnya atau tampilan objek wayang itu. Kalau wayang kulit itu bedanya adalah dari kefleksibelan geraknya, dimana wayang kulit itu lebih kaku geraknya ya. Sedangkan wayang kaca ini geraknya lebih fleksibel, dia bisa berputar dan bisa bergerak layaknya objek asli. Salah satu contoh misalnya di sini yang saya bawakan adalah wayang binatang ya. Di sini ada wayang kancil. Nah, jadi dengan wayang kaca ini kita bisa membuat bayangan seperti kancil ini meloncat, bergerak, atau berbalik arah. Kemudian bisa juga dia tengadah seperti itu. Jadi geraknya sangat elastis. Itu dari hasil tampilannya. Nah, jadi dari teknik ya, nanti akan saya tunjukkan langsung dengan menggunakan lampu ya. Jadi wayang kaca ini untuk menghasilkan bayangannya harus disorot dengan lampu. Kemudian pantulan dari kaca inilah yang akan menghasilkan bayangan seperti wayang. Nah, jadi secara teknik ya, secara dasar, jadi wayang kaca ini dipegang pada pinggirnya seperti ini. Jadi ini bentuk kacanya segitiga ini ya. Karena bentuk ini tidak harus datar, tidak harus persegi, segi empat, itu bebas. Jadi ini kenapa dibuat segitiga gini ya, ini juga ada tujuannya. Jadi ini lebih mudah menggerakkan. Jadi kita pegang kuncinya di tangan kiri dan tangan kanan di sini. Misalnya kita mau gerak meloncat, jadi berputar-putar seperti ini. Nah, seperti ini. Ini akan menghasilkan gerakan seperti meloncat. Seperti ini ya. Nah, jadi ini sebagai perkenalan aja, nanti hasilnya akan terlihat ketika disorot dengan lampu. Jadi ruangnya harus gelap dulu ya. Seperti ini. Kemudian ketika mau membalikkan supaya menengadahkan kancilnya, maka kita menekuk seperti ini sedikit. Nah, jadi biar ini tertekuk seperti ini, dia akan menengadah kancil itu. Ini ya. Jadi dia akan terbalik arah seperti ini kelihatan. Ini saya ulang. Ketika mau kancil ini meloncat, maka gerak seperti ini. Ketika mau berbalik ya kita gini kan ya. Dia akan berbalik dari kepalanya hadap
ke kanan dia akan ke kiri. Ketika mau tengadah ini seperti itu ya. Jadi itu teknik memegang kacanya yang akan mempengaruhi gerak dari wayang kaca ini. Baik, nanti sekarang kita lanjut dengan melihat langsung pada bayangan wayang ini ketika disorot lampu. Sekarang kita akan coba mempraktikkan permainan wayang kaca ya. Kita akan uji teknik memegang wayang kaca seperti yang saya paparkan pada bagian awal. Kita coba pada gerakan melompat ya. Tadi kan teknik memegangnya sudah saya katakan di depan. Kita coba. Nah, seperti ini dia akan jadinya. Ini gerakan melompat. Ini bisa kita tambahkan perpindahannya. Nah, seperti itu ya. Karena layarnya pendek, intinya enggak. Anggap dari dia meloncat bergerak. Nah, seperti itu. Bisa kita perlambat. Cepat. Seperti itu ya. Loncatnya bisa lebih jauh, lebih panjang atau lebih pendek bisa. Jadi seperti ini hasil dari teknik memegang yang saya paparkan di depan. Jadi pada wayang kaca memang bisa membuat gerakan seperti aslinya. Sekarang kita lihat bagaimana wayang kaca ini bisa berbalik arah dari depan ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, ya. Tekniknya bisa dilihat pada video bagian awal. Dan bagaimana wayang kaca ini dia gerakannya terbalik menengadah. Jadi karena ini bentuknya segitiga memang agak sulit menengadahnya. Melompat, berbalik, menengadah. Ya baik, demikian. Silakan dicoba-coba langsung dengan media wayang kacanya. Jadi ini memang perlu latihan secara khusus untuk menggerakkan. Demikianlah pemaparan materi terkait wayang kaca dan teknik permainan wayang kaca. Semoga dengan video pembelajaran ini bisa membantu dalam mempelajari permainan wayang kaca tersebut. Dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat
untuk menambah wawasan kita terkait keberadaan wayang-wayang inovatif terbaru. Dan semoga dengan mempelajari wayang kaca ini bisa akan muncul ide-ide untuk membuat wayang-wayang inovasi atau kreasi yang terbaru lagi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar dan selamat berinovasi. Salam seni budaya.